Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hastuti dari kelas MJ 403. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Yang saya hormati Ibu dosen Octavian Cahya Dwi Hardin, SM, MM. Nomor 1, apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Pembahasan yaitu tujuan investasi adalah untuk meningkatkan atau memperoleh kesejahteraan. Keuntungan dalam waktu yang singkat dapat menciptakan keberlanjutan dalam investasi dan memperoleh pendapatan yang maksimal. Perbedaan tujuan individu fokus dengan tujuan pribadi, misal untuk masa pensiun, rencana pendidikan, anak, dan pembelian properti. Tujuan investasi ini biasanya untuk jangka panjang atau juga jangka pendek dengan tujuan tertentu meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kebebasan finansial. Tujuan perusahaan. Perusahaan berfokus pada pertumbuhan bisnis, misal peningkatan profitabilitas, pengembangan perusahaan, dan ekspansi perusahaan. Di akuisisi, perusahaan berorientasi untuk jangka panjang atau juga jangka pendek untuk tujuan strategis, meningkatkan nilai perusahaan, mendapatkan keuntungan, pemegang saham, dan pangsa pasar. Sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Pembahasan saham adalah surat berharga yang menunjukkan sebagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Maka jika seseorang membeli saham, mereka menjadi pemegang saham dan memiliki hak atas sebagian aset dan juga keuntungan dari perusahaan tersebut. Contoh PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Di Bursa Efek Indonesia atau BEI, jika harga saham naik, maka investor bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan. Selain itu juga investor berpotensi mendapatkan dividen jika perusahaan membagikannya. Obligasi adalah surat utang dalam jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau suatu perusahaan investor yang membeli obligasi ialah memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi dengan imbalan bunga atau kupon yang akan dibayarkan secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Contoh, pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi negara retail atau ORI, di mana masyarakat bisa membeli secara umum dan investor akan mendapatkan kupon secara berkala serta mendapatkan pengembalian pokok setelah masa obligasi berakhir. Reksadana adalah suatu wadah investasi di mana dana dikumpulkan dari banyaknya investor yang seharusnya akan dikelola oleh manajer investasi. Yang selanjutnya akan dikelola oleh manajer investasi. Lalu dana tersebut akan diinvestasikan dalam berbagai jenis aset seperti pasar uang, obligasi, saham sesuai dengan kebijakan investasi reksadana tersebut. Contoh, seorang investor dapat membeli reksadana lalu pendapatan akan tetap yang sebagian besar dananya akan diinvestasikan ke dalam suatu obligasi. Dan keuntungan dari reksadana tersebut akan dibagikan secara merata sesuai nilai aset yang telah pemegang reksadana berikan. Jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), dan Bank Indonesia (BI) dalam konteks pasar modal. Pembahasan Bursa Efek Jakarta adalah sebuah bursa saham di Jakarta yang merupakan salah satu bursa tempat di mana orang memperjualbelikan efek di Indonesia. Sedangkan Bursa Efek Surabaya sama dengan Bursa Efek Jakarta. Yang membedakannya hanya letak, lalu BEJ dan BES bergabung pada 1 Desember 2007 menjadi BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia. Sedangkan Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Indonesia yang tugasnya bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan, yang termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal. Hubungan BEJ atau BES dan BI ialah BI mengawasi BEJ atau BES yang sekarang bergabung menjadi BEI,
untuk memastikan bahwa semua aktivitas perdagangan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Demikian 3 jawaban ujian akhir semester dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.